Anda kembali di Newsline, pemirsa. Ini ada informasi soal pemerintah Provinsi Jakarta yang menargetkan untuk mensterilkan 21.000 ekor kucing pada tahun ini. Ya, hal ini disampaikan Gubernur Jakarta Pramono Anung usai menerima rekor muri untuk bakti sosial sterilisasi kucing terbanyak. Dan informasi selengkapnya tunggu apa lagi? Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jakarta akan terus berupaya untuk menjadikan Jakarta sebagai kota ramah hewan. Salah satu langkahnya yang dilakukan adalah melakukan sterilisasi kucing liar di Jakarta. Namun tidak sampai di situ saja pemirsa, Pramono Anung juga menjelaskan akan mendorong peningkatan kualitas Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan di Jakarta. Bahkan Pemprov DKI berharap Puskesmas di Jakarta Puskeswan di Jakarta dapat bertambah sehingga di setiap kota dan kabupaten di Jakarta minimal memiliki 1 puskeswan. Bapak bisa bantu boleh tangsin Pak, tengah sini. Yang putih itu boleh Pak. Injak aja ke tengah Pak. Ya, Bapak bantu pokok ya, pantatnya Pak ya. Iya begitu. Saya secara pribadi berkeinginan untuk Jakarta itu benar-benar menjadi kota yang ramah terhadap hewan. Karena memang tidak semua berpikiran seperti kita. Banyak sekali kucing-kucing yang diperlakukan benar-benar kehewanannya hilang gitu ya, bukan kemanusiaan tapi kehewanannya hilang, sehingga dengan demikian kami akan mendorong untuk puskesmas bagi hewan pun yang di Ragunan akan kita upgrade, kita perbaiki, dan kita akan buka mudah-mudahan nantinya di akhir jabatan saya setiap kota dan kabupaten itu punya puskesmas hewan. Sekarang ini baru satu di Ragunan. Yang jelas begini, pokoknya kita akan mengatur bahwa kucing itu di Jakarta itu bisa dengan mudah untuk bisa hidup dengan baik. Karena tidak semua orang bisa menerima itu. Bahkan di beberapa tempat yang orang sangat alergi dengan kucing liar. Dan itu nggak boleh terjadi. Maka kenapa kemudian populasinya juga harus dibatasi. Untuk itu sterilisasi jantan kucing juga harus dilakukan. Dan kami sudah 1.000, mudah-mudahan tahun ini bisa 21.000. Itu kami lakukan. Dan pemirsa, untuk membahas lengkapnya terkait upaya pemerintah melakukan sterilisasi kucing ya, khususnya bagi Pemprov Jakarta, kita akan membahasnya bersama dengan Sony Kastara dari komunitas Cat Lovers. Halo Mas Sony. Mas Sony, jadi ini kan sudah ada upaya ya dari pemerintah, targetnya 21.000 kucing yang disterilisasi. Bagaimana tanggapan dari komunitas Cat Lovers? Apakah ini disambut positif dan menjadi bentuk kehadiran dari pemerintah begitu? Mas Sony? Mas Sony, apa sudah bisa mendengar suara kami di studio? Mas Sony, audionya boleh dibuka, Mas? Nah, nampaknya kami masih belum bisa terhubung dengan Sony Kastara. Baik, sambil menunggu komunikasi kami bersama dengan Mas Sony Kastara. Mas Sony, nanti kalau sudah bisa mendengar info ya, Mas Sony. Nah, ini kita balik lagi mengenai informasi tadi ya terkait sterilisasi kucing. Bangga sekali ya akhirnya dari Pemprov Jakarta ini mendapatkan rekor muri nih, Marcel. Ya, betul, karena bentuk perhatian kepada bukan hanya warga Jakarta manusia ya, tetapi juga tadi targetnya adalah Jakarta menjadi kota yang ramah hewan. Karena kalau kita lihat di jalan-jalan ini banyak sekali populasi dari kucing liar, tapi tidak kalah banyak juga ternyata warga Jakarta ini yang memelihara atau domestic cat seperti itu. Karena kan begini ya, case-nya kucing-kucing ini kalau sekali melahirkan kan banyak. Nah, bagaimana kemudian menekan angka jangan sampai semakin banyak nih kucing liar yang ada di jalan-jalan. Coba kita tanyakan ya bagaimana sih tanggapan dari komunitas Cat Lovers. Mas Sony, sudah bisa kembali mendengar suara kami Mas Sony dari studio? Jelas. Sudah jelas. Baik, tadi Marcel ada pertanyaan nih untuk Mas Sony. Silakan Marcel. Ya, Mas Sony melihat ada target 21.000 kucing yang akan disterilisasi. Bagaimana tanggapannya? Ini menjadi langkah positif menurut Cat Lovers, komunitas Cat Lovers? Oh, sangat positif. Kami sangat apresiasi sekali
niat baik dari Pak Gubernur untuk melakukan sterilisasi 21.000 kucing. Ini bukan hanya kita jangan lihat dari jumlahnya, walaupun jumlahnya luar biasa, tapi saya tahu ini hanya suatu permulaan dan harapan saya akan menjadi lebih masif lagi di tahun-tahun berikutnya, apalagi di bawah kepemimpinan Pak Gubernur yang kelihatan sekali juga sebagai cat lover gitu. Baik, jadi disambut dengan sangat positif, dengan hati yang riang gembira tentunya. Nah, Mas Sony, ini masih banyak yang belum tahu tentang manfaat sterilisasi ya, terutama berkaitan dengan sterilisasi kucing. Ini apakah prosedur yang paling ramah dan aman begitu ya bagi hewan, Mas Sony? Prosedurnya itu secara teknis memang saya kurang mengerti ya, tapi semua kucing selalu saya steril, dan saya pelihara juga saya steril. Dan kalau saya melihat dari dari perlakuan teman-teman medis itu sangat bukan humanis ya, tapi humanis sekali dan saya lihat juga kucing juga tidak merasa kesakitan segala macam, jadi betul-betul saya rasa mereka sudah sangat profesional dan saya sangat bangga sekali bisa menjadi bagian dari kegiatan yang luar biasa ini. Ya, salah satu tujuan sterilisasi ini juga kan untuk mengontrol dan mengendalikan ya Mas Sony populasi kucing di Jakarta, terutama kucing liar, supaya kemudian tidak meledak begitu jumlahnya. Nah, menurut Mas Sony bagaimana soal pengendalian jumlah populasi kucing ini? Kalau kucing memang kita harus mengendalikan dari perkembangan, dari proses perkembangan biaknya ya. Mereka perkembangan biak terlalu cepat, tapi kita juga tidak bisa menghalangi mereka. Jadi itu sebabnya sangat bagus sekali dan saya harap di kota-kota lain bisa menduplikasikan cara ini untuk melakukan sterilisasi kucing. Ya, kita tidak ingin kucing itu punah, pasti kita tidak ingin kucing punah, tapi perkembangannya itu harus dikontrol. Ibaratnya kalau dulu kita zaman saya kecil ada program KB lah seperti itu, kira-kira seperti itu. Ya, cuma kita kan jadi membatasi kucing lahir cuma boleh anak dua kan ya bisa. Jadi ya, akhirnya setelah kita melakukan sterilisasi kucing, harapan kita secara rata-rata kucing tidak beranak sampai sedemikian banyak. Jadi ini positif sekali. Ya semoga bisa diduplikasi oleh kota-kota lain. Ya, nah ini menjadi percontohannya, semoga kota-kota lain juga segera melakukan sterilisasi karena ternyata ini salah satu hal yang bisa untuk menekan populasi kucing liar di jalanan. Nah, Mas Sony, kalau sterilisasi ini tadi disambut positif, tapi mungkin nggak sterilisasi nanti dilanjutkan juga dengan vaksinasi kucing-kucing yang ada di jalanan, karena kalau kucing peliharaan kan kita pasti merawatnya dengan baik ya. Bagaimana dengan nasib kucing jalanan ini sekarang, Mas Sony? Ya, nah, kemarin yang kegiatan kita lakukan itu dipimpin oleh Mas Doni dari Animal Defender itu sebetulnya sudah termasuk vaksinasi. Ya, jadi vaksinasi rabies dan juga sterilisasi. Sebetulnya itu kami mungkin fokus di sterilisasi, tapi kita juga melakukan vaksinasi kok kemarin. Ya, jadi itu sudah bagus sekali. Dan ya, jadi semua 21.000 itu sterilisasi saya rasa juga akan ada, saya yakin ada proses vaksinasi juga. Jadi harapannya bisa diikuti dengan vaksinasi. Nah, Mas Sony, kalau kemudian secara teknis nih ada kucing yang sudah disterilisasi, kalau dia kemudian kucing jalanan, ini apakah perlu diberikan tanda supaya nanti waktu ada razia, ini sudah diketahui bahwa dia kondisinya sehat, sudah dapat steril? Iya betul. Jadi kalau kucing sudah disterilisasi kan ada tandanya tuh di telinga. Jadi kalau sebagai cat lover atau petugas harusnya sudah bisa melihat ya kucing yang disterilisasi atau belum gitu. Tapi kami ini memang belum bisa diskus rencana yang kami lakukan. Itu kita akan membuat sebuah program untuk sertifikasi kucing malah. Jadi nanti akan lebih luar biasa lagi. Dan saya mohon doa dari para cat lover agar proyek yang kami kerjakan ini bisa segera terwujud. Oke, nah bentuk atau mekanisme nanti seperti apa Mas terhadap proyek itu Mas, insentifikasi kucing ya Mas ya? Seperti apa? Bisa dijelaskan lebih detailnya lagi Mas Sony? Iya, jadi kita ingin melakukan suatu sertifikasi kucing di mana saya agak buka rahasia nih. Nah, jadi bagaimana agar kucing itu bukan hanya sekedar menggunakan chip, tapi juga suatu sertifikasi sehingga harapan kami nantinya kucing jalanan pun bisa mendapatkan asuransi seperti halnya kucing ras. Itu target kita, kami dengan masyarakat kita seperti itu, dan kami akan menggunakan berbagai macam teknologi yang baru yang mungkin belum pernah dipakai di negara kita.
Baik, Mas Sony, ada juga rencana Pemprov DKI supaya dibentuk pusat kesehatan hewan atau puskeswan di setiap kota dan kabupaten di Jakarta. Apa yang perlu diperhatikan kalau pemerintah mau membuka semacam vet atau puskeswan ini? Ingin membuat web seperti puskeswan itu, harapan saya adalah ini apa? Terutama dari sisi pelaporan ya. Sisi pelaporan itu paling penting sekali. Jadi misalnya distribusi makanan, logistik, kemudian sistem keuangan itu harus dipantau dengan betul-betul. Dan itu harus dikerjakan secara digital sehingga meminimalkan human interaction, jadi meminimalkan kesalahan human error, ibaratnya seperti itu, dan harus dilakukan secara real time. Itu usul saya di sana. Baik, jadi ada harapan-harapan positif ya dari tadinya rekor muri yang dicapai untuk sterilisasi kucing juga. Semoga nanti ke depannya Kota Jakarta bisa benar-benar menjadi kota ramah hewan dan juga bisa diikuti oleh kota-kota besar lainnya di Indonesia. Terima kasih komunitas cat lovers, Mas Sony Kastara. Salam ya untuk komunitas cat lovers di sana ya. Terima kasih Mas Sony. Dan pemirsa, kami masih memiliki informasi lain untuk Anda. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.